Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau siapkan waktu dan hati yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan kita ada hari ini sebab anugerahnya. Kita mau syukuri apapun yang ada hari ini karena anugerahnya. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Karena kekuatan dari-Mu Tuhan, kami tetap boleh berdiri teguh sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan satu-satunya Allah yang bisa kami percaya dan kami andalkan. Mari kita nyatakan satu-satunya yang Ku andalkan. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia,
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau satu-satunya pribadi yang bisa kami percaya, Tuhan. Ketika mungkin semua orang tidak bisa dipercaya, tapi kami masih memiliki Engkau, sahabat yang selalu setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Mari kita nyatakan iman kita, bahwa tidak ada Allah selain Dia. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, kami tidak pernah menemukan Allah yang seperti Engkau, dan tidak akan pernah ada lagi Allah yang seperti Engkau, yang begitu baik, mengasihi kami, mau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Walaupun kami tidak pantas, walau kami sering tidak setia, tapi Engkau Allah yang selalu setia untuk mengasihi kami, untuk menjawab semua seru doa kami. Kami boleh mengandalkan Engkau. Mari kita nyatakan sekali lagi, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi
mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan penuh iman, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang turun tangan. Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami ketika kami hampir tenggelam. Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu. Engkau Allah yang turun tangan ketika kami berteriak minta tolong. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau bawa hati dan roh kita untuk menyembah Dia. Biarlah rohnya yang hidup memenuhi kita, mengalir di dalam setiap kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaat
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, kami akan datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melawat kami anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Ketika kami mengangkat hati menyembah-Mu, kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Kami mengalami hadirat-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu malam ini Tuhan.
kami mengalami lawatan-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi masuk mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kita nyatakan dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Ketika firman-Mu berkata, Engkau beserta kami Tuhan, maka kami tahu kami menjadi kuat di dalam roh dan jiwa kami. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah, pakailah kami yang tidak ada artinya tanpa roh-Mu ini. Pakailah kami sebebas-bebasnya. Nyatakan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengar. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikanlah kami di balik salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Saya ucapkan pertama-tama buat Romo Hans yang menyempatkan diri untuk hadir. Juga buat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Oke. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius bab 14.
Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sudah ketemu? Oke. Kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin cakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon urapan Roh Kudus-Mu turun untuk menjamah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana, segala penghalang sabda-Mu, kuasa kegelapan, iblis dan setan pada saat ini kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, sabdalah. Kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Romo semuanya. Perikop yang kita baca, yang kita dengarkan pada malam hari ini, sudah kita dengar berulang-ulang kali. Perikop ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Setiap kali kita merenungkannya dan kita membacanya, ada sesuatu yang kita dapatkan. Setiap kali kita membutuhkan sesuatu jawaban, kita merenungkannya di perikop yang sama, yang mungkin sudah kita baca berulang-ulang kali, Tuhan berbicara sesuai dengan kondisi hati kita. Malam hari ini kita mau melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda dan saya. Apa yang mau Dia sampaikan kepada Anda berbeda dengan apa yang Dia mau sampaikan kepada saya. Kita membuka hati, merenungkan firman ini, dan membiarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sesudah apa? Sesudah kisah pergandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberikan perintah. Yang pertama adalah dia menyuruh murid-muridnya mendahului dia seberang. Lalu yang kedua adalah dia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, dan murid-muridnya sudah naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapaknya, Sang Bapa. Dia berdoa seorang diri di atas bukit. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Lalu dikisahkan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air pada saat jam 3 malam. Bapak Ibu, saya mau memberikan sedikit pengertian tentang jam 3 malam. Dalam perhitungan orang-orang Yahudi, mereka mengenal ada 4 giliran jaga. Yang pertama adalah dimulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Yang pertama. Yang kedua adalah jam 9 malam sampai jam 12 tengah malam. Kemudian yang ketiga adalah jam 12 tengah malam sampai jam 3 pagi. Dan yang terakhir adalah giliran jaga yang paling berat adalah ada di posisi yang keempat, yaitu jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Kita pernah mendengar pemazmur dalam Mazmur 130 ayat 6, pemazmur mengatakan demikian. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kenapa? Karena di jam 3 pagi itu, giliran jaga jam 3 pagi itu, 3 dini hari sampai jam 6 pagi adalah jam yang paling berat bagi para pengawal. Dan peristiwa angin sakal ini terjadi pada saat jam 3 malam, yaitu jam 3 dini hari itu, jam 3 pagi-pagi itu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus menjumpai mereka berjalan di atas air. Murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kenapa mereka berseru itu hantu? Karena Yesus datang menjumpai mereka dengan cara yang tidak seperti yang mereka harapkan. Ketika Tuhan datang menolong kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak tahu bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan. Yang mereka harapkan mungkin Yesus datang dengan perahu yang lain. Tapi karena Yesus datang dengan berjalan di atas air, mereka mengatakan itu hantu. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Jangan takut. Di ayat ke-28, lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air juga. Kalau betul itu adalah engkau yang berjalan di atas air, maka
mampukanlah aku juga berjalan di atas air. Kata siapa? Petrus. Lalu di ayat ke-29 kata Yesus, datanglah. Yesus menyuruh Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Petrus sudah bisa berjalan di atas air? Jawabannya, sudah. Di sini jelas-jelas dikatakan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya apa? Petrus sudah berjalan di atas air. Dia mampu berjalan di atas air. Kemudian di ayat ke-30, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu akhirnya singkat cerita, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam sebuah permenungan. Firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang kali, teks yang sama, tapi dia akan berbicara berbeda sesuai dengan kondisi hati kita. Seberapa besar kita membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang mau dia sampaikan, sebesar itu juga Anda dan saya akan mendapatkan sesuatu yang hendak dia sampaikan kepada Anda dan saya. Begini, Petrus dikatakan berseru kepada Tuhan. Tuhan, apabila engkau itu yang berjalan di atas air, maka suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air juga. Bapak Ibu, jam 3 dini hari adalah dalam kondisi yang paling berat ketika Petrus dan kawan-kawannya menghadapi sebuah persoalan. Persoalan yang mereka hadapi adalah apa? Air. Ketika perahu mereka berada di tengah-tengah air yang bergelombang, persoalan yang mereka hadapi adalah air. Air saat itu melambangkan kondisi kematian bagi mereka. Kondisi kematian. Tadi dikatakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Di dalam Injil Markus dikatakan Yesus berdoa sendiri di atas bukit dan dia melihat perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh angin sakal. Yesus melihat ketika para murid mengalami persoalan yang paling berat, yaitu nyawa mereka hampir terancam karena air. Dan dalam waktu dan pada waktu yang tersulit, yaitu jam 3 pagi. Jadi air adalah lambang kematian. Jam 3 pagi itu adalah juga melambangkan jam kematian. Yesus wafat di kayu salib pada saat jam 3 sore. Betul. Jam 3 sore adalah jam kerahiman Tuhan. Kebalikan dari jam 3 sore adalah
jam 3 dini hari yang melambangkan jam kematian. Yesus datang berjalan di atas air, artinya air yang melambangkan kematian. Jam 3 yang juga melambangkan jam kematian. Yesus sudah menginjak kematian itu di bawah kakinya. Yesus berjalan di atas air. Air berada di bawah kaki Tuhan. Artinya, Yesus, dia sudah berkuasa atas kematian dan dia berkuasa atas alam semesta ini. Lalu, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu lewat perikop ini? Ketika saya merenung Tuhan, saya menghadapi banyak masalah. Anggota-anggota komunitas ini yang datang kepada kami, yang konseling, menghadapi juga begitu banyak masalah. Kami tahu, saya tahu, Tuhan, Engkau sanggup berjalan di atas air. Kami juga ingin berjalan di atas air. Saya berteriak, Tuhan, jika Engkau itu, mampukanlah aku juga berjalan di atas air. Pada malam hari ini, Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Datanglah berjalan di atas air untuk menjumpai Dia. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda dan saya dapat berjalan di atas air? Air bagi para murid adalah melambangkan kematian yang mengancam. Air bagi kita adalah segala macam persoalan hidup kita yang mengancam hidup kita, yang mengancam keluarga kita, yang mengancam pekerjaan. Apapun juga itu, Bapak Ibu sebutkan satu persatu. Saya memberi judul perikop ini adalah berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air? Anda dan saya berjalan di atas air. Saya bertanya, Tuhan, kadang-kadang kalau saya lagi merenungkan satu perikop, setelah saya mendapat satu ayat itu, saya duduk diam, saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya mau berjalan di atas air. Saya mau berjalan di atas air. Tapi bagaimana caranya saya bisa berjalan di atas air? Saya mendapat dua pemahaman. Bapak Ibu, coba dengarkan baik-baik. Yang pertama begini. Bagaimana Anda dan saya dapat berjalan di atas air? Yang pertama adalah imanmu harus melampaui akal budimu, akal sehat. Yang pertama. Iman kita harus melampaui akal sehat kita. Tanpa iman, percaya kita melampaui akal sehat kita, kita tidak sanggup berjalan di atas air. Coba lihat Petrus. Bagaimana mungkin seorang Petrus berani berjalan di atas air? Manusia tenggelam dalam air menurut akal sehat. Iman kita harus melampaui akal sehat kita. Iman tidak bertentangan dengan akal sehat kita, tapi iman melampaui akal sehat kita. Akal budi, akal sehat kita. Jadi poin pertama, untuk dapat berjalan di atas air, iman artinya percaya kita kepada Allah
harus melampaui akal sehat kita. Yang pertama. Lalu poin kedua. Poin kedua adalah bagaimana kita sanggup jalan di atas air. Yang kedua adalah begini. Roh kita, roh Anda dan saya harus lebih besar melampaui dagingan Anda dan saya. Bapak Ibu menangkap apa yang saya sampaikan? Coba angkat tangannya. Saya ulang sekali lagi. Roh Anda dan saya harus lebih besar melampaui dagingan kita. Yesus sanggup berjalan di atas air. Karena dia adalah Allah. Allah itu roh. Yesus adalah Allah. Allah itu roh. Yesus hidup sebagai manusia. Tapi dia adalah manusia rohani. Yang 100% manusia rohani. Kalau Anda dan saya mau berjalan di atas air, mengatasi segala macam persoalan hidup kita, maka roh kita harus lebih besar daripada dagingan kita. Artinya, kita harus mematikan seluruh dagingan kita. Hanya dengan manusia rohani kita sanggup berjalan di atas air. Saya memberikan poin. Sekarang saya mau singgung sedikit. Ayat 29 coba kita baca bersama-sama. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apakah Petrus tidak bisa berenang? Apakah seorang Petrus nelayan, dia tidak bisa berenang? Oke, kalau dia tidak bisa berjalan di atas air, lalu dia tenggelam. Tapi apakah dia tidak bisa berenang? Dia bisa berenang. Ketika dia di dalam perahu menangkap ikan dan dia melihat Yesus ada di pantai, dia terjun ke dalam danau dan dia berenang ke pantai. Artinya apa? Petrus bisa berenang. Bapak Ibu setuju dengan saya? Petrus bisa berenang. Jadi jatuh ke dalam air bukan masalah bagi Petrus. Tapi yang bermasalah apa? Ketika Petrus mengalami ketakutan, maka dia bukan saja hanya tidak bisa berjalan di atas air, melainkan dia juga tidak bisa berenang. Bapak Ibu, ketika ketakutan datang menghampiri Anda dan saya, segala sesuatu yang seharusnya bisa kita kerjakan, maka seketika itu menjadi tidak bisa kita kerjakan. Ketakutan adalah musuh terbesar bagi Anda dan saya. Kita tinggalkan soal ketakutan itu. Saya mau kembali kepada 2 poin tadi saya sampaikan. Pada malam hari ini, Tuhan mengundang Anda dan saya untuk apa? Keluar dari perahu. Seperti dia mengundang Petrus keluar dari perahu, di dalam perahu ada 12 murid. Hanya 1 Petrus yang berani keluar dari perahu. Keluar dari perahu artinya dia berani melepas
melepaskan segala macam akal sehat dia. Bapak Ibu, ada kalanya, tidak selalu dan tidak setiap saat. Tapi ada kalanya kita harus melepaskan dan membuang akal sehat kita untuk menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda dan saya diizinkan Tuhan mengalami persoalan yang saat ini mungkin Anda dan saya merasa bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini melampaui persoalan-persoalan yang dulu-dulu yang pernah saya hadapi. Artinya, persoalan kali ini adalah persoalan yang paling berat. Ketika kita menghadapi persoalan yang menurut kita paling berat pada saat ini, detik ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Yesus mau mengajari Anda dan saya untuk berjalan di atas air. Selama ini Anda dan saya belum pernah mendapat mata kuliah berjalan di atas air. Malam hari ini Yesus mau mengajari kita berjalan di atas air. Mungkin Anda sudah menghadapi persoalan yang lain. Anda sudah lulus. Persoalan A, B, C Anda sudah lulus. Tetapi berjalan di atas air belum pernah. Bersyukurlah ketika persoalan besar ini datang. Kenapa? Karena Yesus sekali lagi dia mengundang Anda dan saya. Seperti dia mengundang Petrus dan kawan-kawannya untuk keluar dari perahu berjalan di atas air. Dengan cara apa kita berjalan di atas air? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah ada kalanya kita harus melepaskan dan membuang akal sehat kita dan percaya hanya kepada Dia. Iman kita harus melampaui akal sehat kita, baru kita sanggup berjalan di atas air. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, kita tidak akan sanggup berjalan di atas air, bahkan untuk turun dari perahu sekalipun, kita tidak akan sanggup. Iman kita, tingkat percaya kita harus melampaui akal sehat kita. Baru kita sanggup berjalan di atas air. Yang pertama. Yang kedua adalah roh kita harus lebih besar daripada dagingan kita. Artinya, untuk dapat berjalan di atas segala persoalan hidup kita, maka Tuhan menuntut kita untuk mematikan seluruh kedagingan kita. Mematikan seluruh kedagingan kita dan kita sungguh-sungguh menjadi manusia rohani. Dengan melepaskan seketika akal sehat kita dan percaya kepada Dia. Dan juga dengan mematikan kedagingan kita. Menjadi manusia rohani, maka kita akan sanggup berjalan di atas air, berjalan di atas segala macam persoalan hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, Romo, saya lanjutkan. Yesus berjalan di atas air. Waktu saya membaca ulang judul kisah ini, terbersit kalimat, dia melakukan sesuatu yang supernatural. Hukum alam berkata berjalan di atas air adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu, tidaklah heran murid-muridnya berkata, itu hantu. Dan mereka ketakutan. Karena yang biasa berjalan di atas air itu hanya roh. Manusia daging tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Pasti tenggelam. Ini juga yang mau diungkapkan dalam kisah ini, ketika kita masih hidup dalam kedagingan, seperti yang tadi Pak Paulus bilang, mustahil kita bisa berjalan di atas air. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang supernatural. Jalan dalam kuasa supernatural membutuhkan hidup di dalam roh. Di Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yesus bisa berjalan di atas air karena dia memang anak Allah. Dia Allah, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi kita baru bisa berjalan di atas air ketika Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Bagaimana Roh Allah tinggal di dalam kita? Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa yang Petrus minta di kisah tadi? Petrus berseru, dan Tuhan menjawab dia. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus minta perjalanan yang supernatural. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lihat di kisah tadi, ketika Petrus ikutin firman Tuhan, datanglah, Petrus bisa berjalan di atas air. Ini kuncinya ketika kita fokus kepada firman-Nya, ada Roh Allah di dalam diri kita. Doa kita jadi punya kuasa. Kita bisa melakukan sesuatu yang supernatural karena ada Roh-Nya yang besar di dalam diri kita. Kembali ke cerita tadi, ketika mereka berteriak hantu, yang mereka tahu hanya Roh yang bisa berjalan di atas air. Hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Seperti kita, dari masa kecil kita sering mendengar sesuatu yang supernatural itu dari hantu, setan. Dia bisa tiba-tiba datang dan hilang, layang-layang di atas air atau di udara. Seakan-akan iblis punya kuasa lebih di atas kita manusia, di atas Tuhan. Kita dibentuk untuk takut dengan mereka. Kita lupa bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar di semesta ini, yaitu Dia, Sang Bapa yang menciptakan semua ini. Dia jauh lebih supernatural dibanding kuasa-kuasa lain. Tuhan tetap memahami kelemahan murid-muridnya. Walaupun diteriakin hantu, Tuhan tetap mengerti kelemahan mereka. Mungkin Yesus dalam hati berpikir, baru saja aku melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang sebelum ini. Sebelum kisah ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu cepatnya murid-murid lupa bahwa dia sanggup melakukan mujizatnya. Seperti kita, Tuhan sudah pernah melakukan mujizat-mujizat di zaman sebelumnya. Bukan hari ini, permasalahan kali ini. Dia sudah pernah melakukan mujizatnya. Tapi kita begitu cepat lupa. Ketika masalah datang, kita tidak mengenali lagi apakah ada Tuhan di sana. Mereka sudah lupa dan mereka tetap tidak mengenali Yesus. Saat mereka di dalam ketakutan, segera Yesus tetap meneguhkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat itu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang. Sama seperti kita. Saat kita berada dalam badai permasalahan, kita sulit melihat hidup ini lebih jelas. Kita sulit melihat ke depan, apakah di sana ada Yesus atau hantu. Tuhan, ini rencanamu atau dari si jahat? Suaranya juga pasti sulit terdengar di tengah ombang-ambing gelombang itu. Dari kisah ini kita perhatikan, ada 3 kali Tuhan berfirman. Yang satu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan mau mengatakan,
dalam badai itu, Tuhan selalu ada untuk kita. Bahkan saat keadaan kita dalam ketakutan, saat kita sedang diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan, apapun yang kita alami saat ini, segala kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kita, Dia ada bersama kita. Tenanglah. Tuhan hanya ingin kita percaya kepadanya dengan tetap tinggal tenang. Jangan takut bahwa ada Dia bersama kita saat ini. Yang kedua, firman Tuhan yang kedua, datanglah. Saat Petrus minta kepada Tuhan, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Waktu saya baca permintaan Petrus ini, saya juga berpikir, aduh Petrus, kenapa kamu minta ini? Ini menantang sekali. Kenapa nggak minta Tuhan jika itu engkau jemputlah aku? Kan aman seperti itu. Karena permintaan Petrus ini, akhirnya Yesus menjawab, datanglah. Kalau saya di posisi Petrus saat itu, pasti saya tidak berani menginjakkan kaki saya ke air. Ketika Tuhan berkata, datanglah, saya akan jawab mungkin, ini air, Tuhan. Ini air, bukan aspal. Saya akan mencoba dengan jari saya bahwa air itu tetap air. Belum menjadi padat. Memastikan itu air. Mana mungkin saya bisa berjalan di atas air. Saya pasti tenggelam. Itu yang sering menjadi fokus kita. Kita lupa dengan apa yang tadi firman Tuhan katakan. Datanglah. Ketika kita melihat kenyataan, ini air Tuhan. Sungguh ini air. Mana mungkin aku datang kepadamu. Kita tidak ingat lagi apa yang Tuhan firmankan. Kita fokus kepada kenyataan di depan kita. Air, air, dan air. Saya salut sama Petrus, dia langsung melangkah. Petrus mengerti apa itu iman. Iman itu kita yang melangkah, bukan Tuhan yang menjemput. Iman itu berjalan di dalam kuasa-Nya, bukan melihat kenyataan. Berjalan di atas air adalah tidak alami, supernatural. Petrus tahu kalau itu Tuhan, Tuhan pasti sanggup melakukan sesuatu yang supernatural untuk dia. Kita belajar dari perjalanan iman Petrus ini. Ketika Tuhan berfirman, datanglah, artinya Tuhan yakin kita pasti bisa sampai. Dia tidak mungkin menyuruh kita sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Petrus harusnya tahu dia pasti berhasil sampai. Jika fokus pada perkataan Yesus, datanglah. Artinya, ketika Petrus fokus kepada firman Tuhan, datanglah, dia bisa berjalan di atas air. Kita sudah melihat tadi. Di titik itu, Petrus sudah berjalan di atas air. Dia sudah mengalami kuasa dari perkataan Yesus. Mujizat Yesus sudah Petrus alami, walau belum sampai tujuan. Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia fokus pada firman Tuhan tadi. Datanglah, datanglah. Tapi ketika Petrus mulai melihat kenyataan, wah ini air. Dia mulai fokus kepada apa yang dirasa-rasanya. Ada tiupan angin. Coba kita baca ulang. Ketika dia mulai merasa ada tiupan angin, dikatakan di situ, takutlah dia. Saat dia takut itu, air tiba-tiba menenggelamkan dia. Kita lihat bedanya. Air itu tidak berubah. Sesuatu yang cair dari awal. Tapi iman Petrus akan perkataan Yesus yang mengubah air itu, yang menjadi sesuatu yang bisa diinjak. Air dari awal tetap sesuatu yang cair, tidak bisa diinjak. Tapi ketika Petrus fokus kepada firman Tuhan dan percaya, aku bisa sampai ketika Tuhan bersabda, datanglah. Air itu berubah menjadi bisa diinjak. Petrus bisa berjalan di atasnya. Ini mengajarkan pada kita, jangan fokus kepada anginnya,
Jangan fokus kepada kenyataan, situasi, keadaan, logika. Ketika dia berfirman, fokuslah pada firman-Nya. Maka kita pasti sampai kepada tujuan. Tapi jika mulai melihat kenyataan itu air, sesuatu yang mustahil, masalahku besar, mustahil aku bisa melewatinya, mulai dengar bisikan, tiupan angin, bisikan kanan kiri, mulai dirasa-rasa ada angin, mulai takut, mulai khawatir, mulai cemas. Disitulah kita pasti tenggelam. Tidak ada yang berubah ketika Petrus mulai tenggelam. Firman Tuhan tetap datanglah. Yesus tetap katakan, datanglah. Tidak juga kondisi airnya lebih cair. Yang berubah adalah fokus Petrus. Pertama, Petrus bisa menginjak air itu karena dia fokus kepada firman Tuhan, datanglah. Di tengah perjalanan ketika dia mulai merasa tiupan angin, dia mulai melihat kenyataan ini air, dia mulai tenggelam. Fokus inilah yang menentukan imannya. Saat dia mulai fokus pada suara angin sekeliling, saat itulah dia mulai takut. Firman Tuhan tetap sama, tetapi iman yang menerima firman Tuhan itu yang menjadikan firman itu punya kuasa. Persis seperti itu perjalanan kita kepada Yesus. Permasalahan kita boleh tidak berubah, belum berubah. Angin tetap boleh tetap ada. Badai-badai tetap menerjang. Tetapi selama fokusmu masih kepada firman Tuhan, suaranya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia pasti memberikan kita kekuatan, rasa aman. Kita hanya butuh percaya saja. Datanglah, kalimat ini adalah perintah iman. Iman itu butuh melangkah, walau tidak masuk akal. Fokus pada firman Tuhan, bukan perkataan kanan kiri, bukan angin, bukan perkataan manusia. Kita pasti sampai kepada Tuhan. Kita pasti berhasil berjalan di atas air. Artinya pasti ada mujizat. Yang bagi orang lain adalah kemustahilan, bagi kita Tuhan sanggup melakukannya buat kita ketika kita fokus kepada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menegur kita yang masih khawatir, cemas, bimbang, takut dengan masa depan. Bagaimana hidup hari esok dengan kondisi saat ini? Tuhan berfirman hari ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hidup di dunia ini banyak permasalahan yang tidak sanggup kita selesaikan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Sakit penyakit, masalah ekonomi, rumah tangga, dan sebagainya. Iblis selalu bekerja di balik semua permasalahan ini untuk membawa kita kepada kehancuran. Supaya kita tenggelam dan binasa. Iblis adalah roh. Ketika roh kita tidak kuat, kita pasti tenggelam. Kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang besar, yang memiliki kuasa supernatural di atas segalanya. Bahwa ketika kita percaya padanya, berjalan dengan iman, fokus pada firman Tuhan, hidup berjalan dalam roh, kita pasti bisa berjalan di atas air. Tuhan hanya ingin melihat iman kita akan perkataannya. Bahkan dalam perjalanan kita jatuh bangun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia masih menunggu kita di seberang. Bahkan saat Petrus imannya mulai goyah, dia mulai tenggelam. Dia berteriak, Yesus tolonglah aku. Yesus segera mengulurkan tangannya. Menolong Petrus. Dia tahu betapa lemahnya kita dalam beriman. Di ayat ke-32 ini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat ini sangat menguatkan bahwa ketika Yesus sudah ada di dalam perahu Petrus, angin yang mengombang-ambingkan perahu itu pun seketika
kita reda. Begitu juga ketika Yesus sudah ada di dalam perahu kita, di dalam keluarga kita, saat itu pun angin seketika menjadi reda. Kita hanya butuh percaya kepadanya. Tuhan sedih kalau kita gagal karena kurang percaya. Kita fokus kepada firman-Nya, percaya dan pegang teguh apa yang dikatakannya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci. Jangan terkecoh dengan kenyataan. Maka Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, ada Roh Allah yang besar tinggal di dalam diri kita. Ketika ada Roh-Nya, kita bisa berjalan di atas air. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa ya.